Halo, selamat siang Bu Devi. Selamat siang Pak Puji. Gimana nih kabarnya di sekolah? Ya, alhamdulillah Pak sehat, Iya, baik. syukurlah. Maaf ya, kemarin kamu WA saya katanya mau ngobrol sesuatu ya. Kebetulan saya lagi di luar kota, jadi kita lakukan secara daring saja ya. Gimana Mbak Devi, ada yang sesuatu yang ingin dibahas atau ada apa nih kira-kira? Iya Pak ini, tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak mengganggu Bapak sedang diklat di luar kota, tapi Bapak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan beberapa cerita dari saya ini Pak. Yang Iya, nggak nggak pengen dan apa-apa. terima kasih, Pak. Oke. Jadi gini Pak, saya ini ingin berkonsultasi tentang masalah pembelajaran di kelas Pak. Saya sudah puyeng ini rasanya. Oh, jadi apa pertemuan kita, Mbak Devi mau bahas tentang pembelajaran di kelas, begitu ya? Iya Pak. Kira-kira ada masalah apa nih bisa dijelaskan ke saya? Jadi gini Pak, saya itu kan mengajar kelas 7D, 7D, 7E, 7F. Nah, di 7D ini saya sedikit bermasalah Pak dengan satu anak. Anaknya itu tuh ramai terus Pak. Kalau di kelas tuh dia tuh seringnya tuh berisik gitu. Padahal juga nggak paham. Jadi kalau disuruh diam tuh susah itu loh Pak. Tidak memperhatikan, mengganggu temannya. Jadi kan temannya yang mau memperhatikan saya mengajar jadi ikut terganggu dan ikut ngoceh aja sama si satu anak ini Pak. Jadi saya tuh bingung. Tak ingatkan, yo kayak gitu lagi di kelas. Gimana ya Pak Puji ya kalau kayak gitu ya? Nah, kalau Mbak Devi sendiri tahu nggak kira-kira si anak itu kok bisa seperti itu gitu? Penyebabnya kira-kira apa gitu? Tahu nggak? Sudah didalami gitu, diamati di kelas seperti apa gitu? Kalau di kelas sih ini nggak bisa diem Pak. Dia tuh sukanya tuh jalan-jalan. Terus temennya nulis ya diambil bolpennya. Kayak gitu Pak. Saya mungkin apa ya, dia seneng gitu loh Pak nggodani kancanya itu di kelas itu. Kayak dia tuh bahagia. Kalau ditanya itu ya cuman hehehe ya Bu gitu aja loh Pak. Kan saya bingung ini saya. Oh ya, jadi sudah ditanya malah masih bingung juga ya, penyebabnya apa belum tahu ya. Nah, kira-kira mungkin ada sesuatu yang lain atau tanya ke temennya gitu pernah atau belum? Ya saya sempat tanya ke temannya, "Kenapa sih temanmu itu nggak bisa diem?" Gitu kan. Terus, temennya bilang, "Yo, kayak gitu Bu, memang dia sukanya jalan-jalan," gitu. Nah terus, apa namanya, eee cumannya ya cuman semua mata pelajaran kayak gitu. Iya ya kayak gitu Bu. Nah saya kan terus kalau anaknya saya sempat kan Pak, sempat saya panggil karena dia tuh udah berisik, otomatis nek berisik kan nggak paham. Kalau nggak paham tidak mengerjakan tugas kan dampaknya banyak. Kedepannya nanti nek mau rapotan kok nilainya kosong nggak ada tugasnya gimana gitu kan. Akhirnya saya panggil Pak Puji, saya panggil ke ruang guru. Kamu namanya tuh Marvin kebetulan. Marvin, kenapa tuh kamu kalau di kelas tuh kok berisik terus, mengganggu temannya gitu. Jawabannya cuman, hehe, nggak apa-apa bu, gitu. Nah saya kan juga jadinya pusing pak kalau begitu. Saya jadi bingung harus gimana pak. Cuman ya udah saya ingatkan, jangan diulangi lagi ya Vin. Kasihan teman-temanmu kan apa namanya temennya mau belajar gitu. Kamu kan juga mau belajar saya bilang gitu pak. Tapi ya bu gitu. Oke paginya atau pak habis saya panggil dia bisa berubah agak diem, agak ya pak, tapi tetap mengganggu. Tapi beberapa hari kemudian kembali lagi pak, kayak gitu lagi. Nah, itu gimana ya Pak Puji ya? Mungkin Pak Puji kan pernah eh, apa nih mengajar dengan anak yang seperti itu. Saya dulu pernah mendengar ceritanya Pak Puji luar biasa. Mungkin bisa membantu ya Pak Puji. Ya, selama ini yang dilakukan Mbak Devi apa selain selain mengundang dan menanyakan si anak itu? Saya Ada mengundang yang lain ya, gitu? mengundang siapa anaknya tak panggil. Pertama kan saya tegur dulu di kelas Pak. Kalau sudah dipanggil itu kan berarti sudah menurut saya ya sudah apa nggih, udah lumayan parah. Nah, saya panggil, saya ingatkan di kelas,
terus masih sama, diingatkan lagi masih sama, terus akhirnya saya tanya ke teman-temannya apakah dia seperti itu juga, iya seperti itu, terus akhirnya saya panggil itu. Nah, baru sampai situ aja sih Pak, baru saya panggil itu dan dia mengulang, ya cuman saya ulangi lagi. Saya sudah 2 kali Pak manggil si Marvin ini ke ruang guru. Ya masih sama Kak, saya sampai judek rasanya gitu Pak. Apakah Mbak Devi pernah tanya ke guru-guru yang lain gimana mereka menanganinya gitu? Nah, ini nih Pak, yang unik ini Pak. Saya tuh tanya kepada guru senior, itu apakah juga seperti itu? Katanya enggak tuh masih bisa dikendalikan. Berarti apakah sepertinya salah saya ya Pak, cara mengajar saya ya Pak, atau gimana ya Pak Puji, kok sama Bu Nur ini kok Marvin ini tuh nggak kayak sama saya, nggak ngereyok gitu loh Pak. Memangnya cara mengajar Bu Devi seperti apa kalau di Ya, kelas? sebenarnya ya mengajar, memberikan materi, terus ya berkelompok, ya begitu Pak, selayaknya guru. Kadang saya juga mencatat begitu Pak. Nah, itu sih Pak, begitu. Apakah hanya Marvin saja yang tidak bisa tenang seperti itu? Sebenarnya nggak cuma Marvin, ada beberapa, tapi yang lain tuh kalau diingatkan tuh masih oh ya, terus akhirnya memperbaiki dengan diam duduk gitu loh Pak. Tapi kalau Marvin ini sangat sulit Pak, saya suruh nyatet aja, mendadak saya tuh datang, Vin catat, nah kayak gitu loh. Padahal sudah kelas 7 masa mencatat masih dimintai terus Pak. Saya kan bingung. Kira-kira rencana apa yang akan Mbak Devi lakukan nih ke depannya? Kalau saya nggak bisa ini sih, tapi saya jadi penasaran sih Pak sebenarnya. Apakah cuma sama saya yang seperti ini? Saya sudah tanya tadi, Pak Puji kan tanya sama guru lain. Iya, saya tanya sama Bu Nur itu guru senior. Tapi saya jadi penasaran, apakah Marvin ini bersikap sama kalau sama guru yang lainnya? Maksudnya selain Bu Nur yang bukan guru senior. Mungkin saya coba pengen tanya Pak sama guru yang lain tapi yang masih belum senior, maksudnya masih hampir sama dengan saya. Apakah Marvin ini juga sama seperti itu tingkah lakunya? Atau karena mungkin Bu Nur sudah senior ya Pak, jadi Kak Marvinnya takut gitu ya Pak ya? Saya jadi penasaran sih Pak. Mungkin itu terdekat, saya jadi pengen tanya ini Pak ke guru yang lain selain Bu Nur. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk tanya-tanya ke guru lain? Sementara kan ini proses pembelajaran terus berlangsung ya. Iya ya Pak. Oh nanti deh Pak, langsung nanti sore. Coba saya tanya ke Bu Bulan. Bu Bulan itu gimana ya kalau ngajar Marvin? Saya tanya apakah juga ngereyok seperti ketika di kelas saya atau enggak? Kalau misalnya ternyata kok Marvin tuh nggak ngereok di kelas lain gitu misalnya, kira-kira ada cara lain apa misalnya yang akan Mbak Devi lakukan? Coba nanti Pak saya mau tanya nggak cuma satu, Bu Bulan mungkin, Bu Juli sama Bu April coba. Apakah ngereyok juga? Kalau memang ternyata enggak ya berarti koreksi buat saya ya Pak ya. Mungkin cara ngajar saya monoton atau mungkin cara ngajar saya membosankan bagi Marvin. Jadi Marvinnya mencari kesenangan sendiri. Kayaknya itu dia tuh seneng gitu loh Pak kalau ganggu temannya. Apa jangan-jangan cara mengajar saya ya Pak yang membosankan ya Pak Puji ya? Nah, selama ini apakah Mbak Devi mengajarnya sudah variatif? Selama ini sih ya di kelas, terus apa belajar kelompok, gitu-gitu sih Pak. Mencatat, nonton video. Mungkin apakah buat Marvin itu tidak menantang ya Pak kalau cuma duduk di kelas saja ya Pak ya? Bisa jadi. Menantang atau tidak ya bisa jadi ya. Nah, apa Bu Devi selama ini sudah menyesuaikan kebutuhan belajar murid di kelas? Misalnya untuk Hmm, Marvin begitu? iya ya Pak, saya ternyata belum. Kalau melihat Marvin yang suka mengganggu temannya, dia tuh seneng gitu ya Pak. Mungkin berarti dia tidak terpenuhi ya dengan saya kebutuhan kesenangannya ini ya. Sehingga dia mencari dengan mengganggu temannya.
Iya 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 iya, betul Kalau sekali. iya, Terus oke. Kalau misalnya ternyata memang apa belum menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya Marvin, kira-kira apa yang akan Mbak Devi lakukan strateginya? hmm, mungkin mungkin ini nggak cuma Marvin aja ya Pak, saya bisa melakukan tes diagnostik Pak. Betul, untuk mengetahui gaya belajar anak dan kebutuhan mereka. Iya ya, dengan tes diagnostik nanti saya akan tahu oh anak tuh seperti apa gaya belajarnya sehingga nanti kedepannya saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik sehingga mungkin Marvin bisa lebih memperhatikan saya sebagaimana Marvin memperhatikan Bu Nur mungkin gitu ya Pak ya, bisa ya Pak kalau saya menerapkan seperti itu. Ya bisa bisa juga ya. Tapi kira-kira siapa saja yang nantinya akan terlibat ketika melakukan diagnostik itu? Untuk tes diagnostik pasti saya sendiri dan juga wali kelasnya mungkin dan guru BK Pak. Mungkin wali kelas itu kan pasti lebih tahu bagaimana kondisi anak ini mungkin dari latar belakang keluarganya sehingga saya nanti bisa memiliki pandangan lain. Selama ini mungkin saya hanya melihat Marvin ketika di kelas yang ngereyok begitu saja tapi ternyata saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarganya ataupun lingkungan belajarnya di rumah. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada wali kelas terkait Marvin ini di rumah seperti apa. Paling enggak kan mungkin kalau wali kelas kan sudah tahu ya latar belakang anak yang diwalinya atau latar belakang keluarganya minimal seperti itu. Dan biasanya wali kelas lebih dekat dengan anak-anak. Mungkin saya nanti juga bisa, ini Pak akan tanya juga kepada wali kelas, bagaimana cara wali kelas ini bisa mengendalikan Marvin. Soalnya kok kayaknya nek sama ini Bu siapa namanya wali kelasnya itu Bu Wiwit itu kok nurut sekali. Nek sama saya itu kok ya jangan kok nyatet aja susah. Ya nanti coba saya akan tanya ke wali kelasnya. Mungkin Bu Wiwit punya cara tersendiri cara mengatasi si Marvin ini. Selain itu tadi saya juga akan melakukan tes diagnostik dan pastinya saya akan cobalah Pak nanti tanya ke BK apakah Marvin ini sebenarnya anaknya juga sering melakukan pelanggaran atau tidak, atau mungkin dari sudut pandang BK itu anak ini seperti apa, atau malah sebenarnya saya sendiri yang tidak bisa mengondisikan Marvin karena mungkin saya terlalu kaku begitu ya Pak ya di kelas. Mungkin itu sih Pak. Ya ya, ya itu Ya, Pak. ya rencananya sudah bagus ya. Kira-kira komitmenmu untuk mencapai rencana itu gimana kira-kira? Ya nanti sesegera mungkin Pak, nggak usah nanti deh. Nanti saya kan tadi mau bertemu dengan Bu Wulan, Bu April, dan Bu Juli terkait Marvin ini. Apakah di kelasnya juga seperti itu? Selain itu juga saya akan bertemu Bu Wiwit untuk menanyakan gimana sih Marvin ini di rumahnya itu seperti apa atau keluarganya itu bagaimana cara belajarnya. Dan mungkin besok saya coba bertemu BK Pak dan untuk komitmennya nanti akan saya tetap mengajak meminta bantuan kepada Bu Wiwit sama BK untuk gimana caranya apa nih mengingatkan saya mungkin jika saya lupa dan saya akan terus berkonsultasi mungkin dengan Bu Wiwit dan BK sebagai orang yang lebih dekat sama Marvin gitu biar bisa mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dan jika memang kesalahannya apa ada di diri saya ternyata sama guru lain nggak bermasalah ya mungkin saya akan koreksi diri Pak bagaimana cara mengajar saya akan meminta pendapat anak-anak mungkin mereka sukanya gimana gitu agar mereka bisa menerima setiap materi yang saya sampaikan gitu Pak Fuji. Iya, oke. Sepertinya permasalahan dari Bu Devi itu tadi sudah ada gambaran ya, rencana-rencananya, kemudian apa yang harus dilakukan sama Bu Devi gitu ya. Ya, kira-kira ada hal lain mungkin atau sudah bisa dipahami?
Sudah, Pak. Wah, ternyata kalau ada teman diskusi seperti ini jadi kelihatan ya, Pak, ininya jalan keluar. Tadi dari kemarin tuh saya tuh sampai stres muring-muring sendiri. Kok bisa ya? Ini Marvin ini begini. Ternyata kalau ada teman ngobrol gini jadinya oh iya, kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Ada banyak jalan ya, Pak ya. Ya. Iya, betul sekali. Jadi, kira-kira dari orang lain seperti apa, begitu ya. Jadi ada pencerahan ya. Ya, Ya, betul betul. oke. Ya, Mbak Devi, terima kasih sudah mau berkonsultasi dengan saya. Meskipun kita konsultasinya melalui daring ya, akhirnya memiliki apa gambaran ya untuk solusi yang akan dilakukan untuk memecahkan masalahnya ya. Ya, baik Mbak Terima kasih, Devi, Pak terima Puji. kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya sharing hari ini ya. Semoga berhasil ya untuk mengatasi masalah terutama pada Marvin ya. Ya, Iya, Pak. Siap, siap, siap. Terima oke. kasih, Pak Puji. Selamat melanjutkan Sudah. aktivitas kembali ya. Oke, Ya, selamat siang Mbak Devi. selamat siang.